Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik bro, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang watt yang tertulis pada dataset transistor final amplifier ya. Nah, jadi selama ini masih banyak beberapa orang yang beranggapan kalau daya yang tertulis pada dataset transistor final itu adalah daya yang akan dikeluarkan oleh TR final atau daya yang akan dikeluarkan oleh power amplifier. Nah, itu adalah salah satu anggapan yang kurang tepat ya bro ya. Jadi sebenarnya daya yang tertulis pada dataset TR final itu adalah daya disipasi atau watt disipasi yang mampu diterima oleh TR final. Nah, jadi seperti apa ya. Nah, sedangkan maksud dari disipasi itu adalah energi yang terbuang menjadi panas. Nah, jadi daya atau watt yang tertulis pada TR final itu adalah kemampuan maksimum ya, kemampuan watt disipasi maksimum yang dapat diterima oleh TR final. Nah, jadi bukan daya yang akan dikeluarkan TR final atau yang akan dikeluarkan output amplifier gitu ya, bukan seperti itu bro. Jadi itu adalah daya disipasi atau bahasa mudahnya itu daya panas ya. Jadi kemampuan maksimum panas yang dapat diterima oleh TR final. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, contohnya seperti resistor ini ya bro ya, 2 biji resistor ini. Nah, dua resistor ini memiliki ukuran yang sama, resistansinya 33 kilo sama, tapi wattnya beda bro. Nah, yang kiri ini wattnya setengah watt, sedangkan yang kanan ini wattnya 3 watt. Nah, kalau misalnya yang kiri ini kita kasih daya masukan 3 watt, maka dia akan terbakar karena daya resistornya cuma setengah watt. Nah, sedangkan yang kanan ini dayanya 3 watt. Nah, kalau yang kanan ini kita kasih misalnya masukan 3 watt, nah dia tetap aman karena dayanya juga 3 watt. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Nah, itulah yang terjadi pada daya atau watt yang tertulis pada dataset transistor final. Nah, jadi daya yang tertulis oleh di dataset TR final itu adalah kemampuan ya, kemampuan maksimum yang dapat diterima oleh TR final itu ya, kemampuan watt maksimumnya ya, kemampuan buat disipasi maksimumnya. Nah, contohnya TR final Toshiba ini ya. Nah, TR final Toshiba ini kan datasetnya 150 watt satu setnya. Nah, itu kemampuan daya disipasi maksimumnya ya 150 watt. Nah, jadi bukan daya yang akan dikeluarkan gitu ya, bukan ya. Nah, kalau misalnya satu setnya kita beri masukan daya sekitar 500 watt, ya kedua TR final itu ya akan jebol, pecah karena satu setnya cuman 150 watt. Nah, jadi gimana caranya untuk menaikkan daya disipasi ya? Caranya di paralel. Kita paralel 2 set. Nah, itu nanti menjadi 300 watt. Itu yang naik daya disipasinya, bukan daya output amplifier. Nah, ya bro ya. Misalnya satu setnya kan 150 watt. Kalau kita paralel 2 set menjadi 300 watt. Kita paralel menjadi 3 set kan menjadi 450 watt. Nah, itu yang naik adalah daya disipasi, bukan daya output amplifier. Nah, yang disalahartikan oleh para orang-orang yang mungkin kurang paham ya, mungkin belum paham, itu adalah daya yang akan dikeluarkan oleh TR final atau daya yang akan dikeluarkan oleh output power amplifier. Nah, jadi seperti itu bro, salah pahamnya di situ. Misalnya merakit power amplifier dengan trafo 5 ampere CT45. Ketika dikasih satu set maka powernya akan keluar 150 watt. Nah, ketika dikasih 2 set akan keluar 300 watt, atau kita kasih 3 set maka watt powernya atau watt output powernya akan menjadi 450 watt tanpa merubah tegangan atau tanpa menaikkan tegangan pada trafonya. Nah, itu adalah salah satu anggapan yang kurang tepat ya bro ya. Benar kalau kita tambah 1 set, 2 set, 3 set itu benar naik, tapi yang naik cuman daya disipasi, bukan daya output amplifiernya bro. Nah, jadi seperti itu, salah satu anggapan yang mungkin kurang dipahami oleh orang yang awam seperti itu ya bro ya. Jadi ketika kita menaikkan TR final, ketika kita memparalel TR final sebanyak ini tanpa menaikkan trafo, itu ya output atau watt output amplifier ya akan sama aja gitu ya bro ya. Nah, nanti akan saya buktikan menggunakan 2 set TR Toshiba nih ya. 2 set TR final Toshiba menggunakan trafo 5 ampere CT45, sama-sama trafonya tetap sama ya. Nanti kita lihat outputnya. Nah, nanti akan saya bandingkan dengan TR final sebanyak ini ya. Apa benar hanya dengan menambah TR final output power akan naik ya, akan bertambah besar tanpa merubah tanpa menaikkan
tegangan trafonya. Nah jadi seperti apa ya. Oke, langsung aja ini saya coba menggunakan trafo 5 ampere CT45 menggunakan 2 set. Nanti akan saya bandingkan dengan yang 12 set itu ya bro ya. Ini saya nyalakan dulu ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ya. Ini sudah saya pasang menggunakan trafo 5 ampere CT45. Ini pengukuran dari positif ke negatif ya, itu terbaca 116 volt DC. Ini tegangan PL nya drop lur. Kalau nggak drop dia terbaca 120 volt DC ya. Nah, itu kita lihat outputnya di beban 4 ohm ya. Yang biru ini nanti output, yang kuning input. Keluar berapa? Keluar berapa VAC ya? Dengan menggunakan transistor final Toshiba 2 set ya. 2 set. Nanti kita bandingkan dengan yang 12 set. Oke, sebelum klipnya keluar 29 ya. Sekitar 29 VAC sebelum klip di beban 4 ohm dengan transistor final Toshiba 2 set. Nah langsung aja saya coba menggunakan yang 12 set, apakah nanti watt powernya juga akan naik ya. Nah menghitungnya gampang, 29 VAC dibagi beban 4 ohm, nah ketemu ampernya, nanti kalikan sendiri, hitung aja sendiri ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ya bro ya. Jadi ini sudah saya pasangkan, saya menggunakan transistor final Toshiba sebanyak 12 set dengan menggunakan trafo yang sama 5 ampere CT45, itu tegangannya 119 volt DC, pengukuran dari positif ke negatif, bukan ke ground ya bro ya. Langsung aja kita lihat output VAC sebelum klipnya di beban 4 ohm, apakah outputnya dia akan menjadi lebih tinggi hanya dengan menambah TR final sebanyak ini tanpa menaikkan tegangan trafonya. Nah nanti kita bandingkan ya bro, kita load saja langsung sebelum klipnya di beban 4 ohm. Nah itu outputnya yang biru ya. Nah dia hanya keluar 29 VAC. Nah, kalian bisa lihat, nah 29 VAC sebelum klip di beban 4 ohm. Hasilnya sama aja bro ya. Hasilnya sama saja dengan yang tadi yang hanya menggunakan 2 set TR final Toshiba. Nah jadi kalau menambahkan TR final sebanyak ini tanpa menaikkan tegangan trafo, maka output watt atau output daya yang dikeluarkan oleh power amplifier itu ya tentu sama aja ya bro ya. Dia tidak akan pernah naik. Nah jadi ketika kalian memparalel TR final Toshiba sebanyak ini, itu yang naik cuman daya disipasi TR final ya. Daya disipasi TR final memang naik, tapi daya output amplifier nggak akan naik. Sebab apa? Sebab trafonya masih menggunakan tegangan yang sama gitu lah bro. Nah bedanya tuh di sini bro. Bedanya kalau kalian menggunakan 12 set TR final, itu tentu TR finalnya akan lebih dingin, sebab daya disipasinya dia bertambah. Ingat ya, yang bertambah daya disipasi, bukan daya output amplifier ya. Nah sedangkan jika kalian menggunakan 2 set dengan tegangannya sama, itu tentu yang 2 set ini akan lebih cepat panas, karena daya disipasinya cuma 300 watt ya. Kalau 2 set, satu setnya kan 150 watt. Nah jadi seperti itu, bagian inilah yang nggak dipahami oleh orang-orang yang awam ya bro ya. Nah dia tuh berpikiran kalau memperbanyak transistor final sebanyak mungkin tanpa menaikkan tegangan trafonya, maka daya output amplifiernya akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah itu salah satu pikiran yang kurang tepat atau yang salah ya bro ya. Nah jadi memperbanyak TR final itu hanya membesarkan daya disipasi ya, daya panas gitulah bro ya, bahasa mudahnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya bro ya. Nah ketika pakai 2 set ya sama aja kalau tanpa merubah tegangan trafo. Jadi jangan mudah jangan mudah dibohongi atau dibodohi sama teknisi yang nggak bertanggung jawab, karena di luar sana banyak sekali teknisi yang nggak bertanggung jawab lur. Misalnya ingin menaikkan daya power yang menggunakan trafo CT5 ampere 45 yang awalnya 100 watt dinaikkan menjadi 500 watt. Nah itu cuman ditambah TR final aja, TR final ditambah yang banyak, terus elko nya ditambah yang banyak tanpa menaikkan tegangan trafo ya. Terus ngakunya sudah daya watt yang dikeluarkan oleh power sudah naik menjadi 500 watt. Nah itu kan salah ya, pembodohan seperti itu ya. Paling-paling modalnya cuman perbanyak TR final, perbanyak elko, trafonya tetap sama, tidak dinaikkan tegangannya, terus dinaikkan air feedbacknya atau air gainnya dinaikkan supaya ketika diputar sedikit langsung suaranya kencang. Nah seolah-olah dayanya naik. Nah itu kan salah satu pembodohan publik ya bro ya. Kalau cuman menaikkan air feedback itu semua orang juga bisa gitu ya.
Justru kalau kita naikkan air feedbacknya, kita naikkan gainnya, itu malah mudah clipping. Bener dibuka sedikit langsung kencang suaranya, tapi mudah clipping. Nah ketika power mudah clipping, resikonya ya speakernya cepat jebol. Nah jadi seperti itu ya bro. Jadi jangan mau dibodohin sama teknisi yang nggak bertanggung jawab. Jadi memperbanyak transistor final pada amplifier tanpa menaikkan tegangan trafo itu tidak akan bisa naik daya, atau yang dikeluarkan oleh power itu nggak akan pernah bisa naik ya bro. Dia hanya menaikkan daya disipasi. Nah jadi seperti itu. Jadi daya disipasi dengan daya yang dikeluarkan oleh power itu beda ya bro. Jadi jangan kalian samakan. Jadi daya yang tertulis pada dataset TR final itu adalah daya disipasi atau daya panas ya. Kemampuan maksimum yang dapat diterima oleh TR final itu sendiri ya. Jadi misalnya Toshiba ini satu setnya 150 watt. Nah, jadi kemampuannya tuh satu setnya ya maksimum diberi 150 watt. Kalau satu set diberi 500 watt ya jebol TR final. Nah, TR finalnya jebol. Nah, jadi seperti itu ya, bro ya. Jadi salah satu anggapan memperbanyak TR final dengan sebanyak mungkin tanpa menaikkan tegangan trafo, terus dianggap daya output amplifiernya akan menjadi lebih besar. Nah itu salah kaprah ya bro. Jadi salah satu cara untuk menaikkan daya power amplifier itu ya cuman menaikkan tegangan trafonya. Nah ketika kita naikkan tegangan trafonya di beban berat, otomatis kita juga membutuhkan ampere yang besar, bukan ampere yang kecil. Anggap aja kita pakai 100 VACCT di beban berat 4 ohm, ya tinggal dibagi aja 100 VACCT dibagi 4 ohm ya 25 ampere ketemunya. Jadi 25 ampere itulah minimal yang harus kita pakai. Jangan malah sebaliknya, jangan pakai 100 VACC terus 5 ampere gitu kan nggak ngerti hukum ohm ya bro ya, kalau pemikiran seperti itu ya bro. Jadi semakin tinggi tegangan trafo, maka ya semakin tinggi tegangan trafo di beban terberat, maka ampere yang dibutuhkan trafo juga harus semakin besar. Nah itu salah satu bunyi hukum ohm, bunyinya seperti itu ya bro ya. Nah ketika tegangannya dinaikkan, otomatis TR final, rangkaian drivernya itu juga dimodif supaya mampu disuplai dengan tegangan yang tinggi tersebut. Nah, ketika trafonya dinaikkan, tentu daya output amplifiernya akan naik. Nah, jadi seperti itu ya, menaikkan daya output amplifier itu ya harus dinaikkan tegangan trafonya, ampernya juga harus lebih besar. Kalau cuman memperbanyak TR final sebanyak ini dengan trafo yang segini, ya paling-paling keluar 200 VAC, keluar 200 watt di beban 4 ohmnya, keluar 29 VAC sebelum klip di beban 4 ohmnya ya bro ya, dengan tegangan segitu. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Memperbanyak TR final itu ya harus disesuaikan juga. Nah kalau TR finalnya terlalu sedikit, efeknya ya TR finalnya overhead, jebol, daya yang dihasilkan juga nggak akan maksimal. Jadi harus disesuaikan. Nah untuk menentukan jumlah transistor final itu juga sudah pernah saya buatkan di video saya ya bro ya. Nah, di channel saya taruh di playlist video tutorial, kalian cari aja cara menentukan atau rumus menentukan jumlah transistor final. Sudah saya buatkan videonya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya bro ya. Oke bro, mungkin cukup sekian video ini, semoga video ini bisa bermanfaat ya bro ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.